di laut lepas. Dari Tanjung Priuk, Jakarta, kapal Tampomas II bertolak pada Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 1981, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kapal berisi muatan penuh orang dan barang ini seharusnya berangkat tanggal 23 Januari tahun 1981. Karena ada kerusakan mesin, pemberangkatannya harus molor sehari. Di atas kapal terdapat 191 mobil, 200 sepeda motor, dan diperkirakan 1.442 orang. Dari jumlah itu, yang tercatat secara resmi sebanyak 1.054 orang, sisanya adalah penumpang gelap. Setelah sehari semalam melintasi lautan, mesin kapal rusak di Minggu malam tanggal 25 Januari tahun 1981 pukul 20 waktu Indonesia Tengah karena kebocoran bahan bakar. Api mulai menyambar dan kru mesin mati-matian memadamkannya dengan alat pemadam portabel. Api lalu menjalar ke kompartemen mesin karena pintu D terbuka. Usaha pemadaman menemui jalan buntu saat air untuk memadamkan api tak bisa disemprotkan karena generator mati. Api tentu saja semakin berkobar keluar ruang mesin, bahkan sampai ke ruang tempat disimpannya mobil dan sepeda motor yang berbahan bakar. Setelah api makin sulit diatasi, Kapten Abdul Rifai, sang nahkoda, mengambil keputusan mendamparkan kapalnya ke pulau terdekat. Namun usaha itu gagal karena baling-balingnya tak bisa berputar. Matinya listrik membuat radio mati dan pesan ke kapal lain atau syah bandar pelabuhan pun tak bisa dikirim. Isyarat cahaya yang dilontarkan ke udara pun tak menyala. Panasnya api membuat beberapa penumpang terjun dan yang beruntung turun ke dalam sekoci. Evakuasi penumpang berjalan kacau, tak ada tanda arah jalan keluar yang jelas di dalam kapal. Bahkan, ada awak kapal yang menurunkan sekoci untuk dirinya sendiri. Tampomas II makin berada dalam bahaya. Munculnya matahari pada tanggal 26 Januari tahun 1981 yang menerangi lautan di sekitar Tampomas dan kobaran api yang terlihat dari kejauhan pun jadi isyarat bagi kapal yang melihatnya. Tampomas II butuh tindakan penyelamatan. Datangnya hujan deras pagi itu, membuat kapal makin dipenuhi air. Kapal motor Sangihe, di bawah komando nahoda kapal Kapten Agus Kasumirat, adalah yang pertama kali tiba. Mualim J. Bilalu dari KM Sangihe melihat kepulan asap yang semula dikiranya datang dari sumur minyak lepas pantai Pertamina. Markonis KM Sangihe, Abu Bakar, kemudian mengirim pesan telegraf pada pukul 8.15 terkait nasib Tampomas II. KM Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan dan tiba pada pukul 21, disusul 4 jam kemudian oleh kapal tanker Istana 6 dan kapal-kapal lain, yaitu kapal Adiguna Karunia dan KM Sengata milik PT Porodisa Lines. Ruang mesin Tampomas II akhirnya meledak pada pagi tanggal 27 Januari esoknya. Kapal pun makin dipenuhi oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut, dan kapal miring 45 derajat. Akhirnya pada tanggal 27 Januari tahun 1981, pukul 12.45 waktu Indonesia Barat atau pukul 13.45 waktu Indonesia Tengah, Tampomas II tenggelam ke dasar Laut Jawa di sekitar perairan Masalembu. Perairan ini terkenal sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Kapten Abdul Rifai bersama ratusan penumpang yang tak terselamatkan pun jadi korban tragedi Tampomas II. Kisah tenggelamnya kapal itu ditulis Bondan Winarno dalam Neraka di Laut Jawa, Tampomas II, 1981, berdasarkan hasil reportase Sinar Harapan dan Mutiara. Kapten Rifai dikenang oleh Ebit GAD sebagai nahkoda berjiwa pahlawan dalam lagu Sebuah Tragedi 1981, yang dirilis pada 1982. Dewa folk Iwan Fals juga menulis lagu tentang Tampomas II, Celoteh Camar Tolol dan Cemar, 1983. Seperti lagu-lagunya di zaman itu, Iwan Fals bersikap kritis. Iwan menyinggung muasal Tampomas II sebelum kapal nahas itu tenggelam.